Indonesia tidak akan membatasi lagi warga-warga negara asing. Jadi semua warga dari berbagai negara yang kemarin dibatasi bisa masuk ke Indonesia. Welcome to Bang Bang Bang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali dengan saya Dr. Tirta di Info Cipeng hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda berada menonton video ini. Video ini direkam tanpa teks atau apapun, silahkan dicek. Lah, tanpa teks, tanpa apapun. Dan ini one take only. Gak pakai cut. Dan pada hari ini kita akan menginformasikan, ternyata sesuai prediksi, COVID meningkat 1000 kasus per hari. Sekitar 2 hari yang lalu dari video ini di-tag tanggal 15 Januari. Dan ternyata lagi ketika semua orang di dalam kondisi ketidakpastian, apakah event bisa lanjut, PPKM lanjut apa enggak, apakah booster gimana kelanjutannya, ya kan sudah 65.000 orang. Ternyata ada kabar baru yang mengatakan bahwa ternyata Indonesia tidak akan membatasi lagi warga-warga negara asing. Jadi semua warga dari berbagai negara yang kemarin dibatasi bisa masuk ke Indonesia. Terus apa akibatnya dari berita ini? Akibatnya sebenarnya ada 3. Keren sih, karena akhirnya kita terlihat bahwa oke, lu masuk semua ke Indonesia. Tapi akibatnya lu harus tahu, ternyata dari sebagian besar jumlah kasus COVID yang naik di Indonesia dalam waktu 2 minggu terakhir, itu ternyata sebagian besar adalah pelaku perjalanan luar negeri. Artinya bos, artinya nih, kalau lu nih dibuka bebas, sudah tahu bahwa jumlah kasus COVID yang naik dalam waktu 2 minggu terakhir karena pelaku perjalanan luar negeri, kenapa lu buka gerbangnya? Kalau lu buka nanti kasusnya naik, yang disalahin yang mau lebaran. Lu ntar lagi kan mau mudik, mau lebaran kan? Terus kita buka nih gerbang dari luar negeri. Yang berujung akhirnya apa? Ya kasus akan naik lagi bos. Nah kasus-kasus naik lagi yang lu salahin orang dalam negerinya. Gue tahu nih kenapa kasus dugaan gue nih, kenapa kok dibuka. Karena kan mau balapan di bulan Maret. Balapan di Mandalika. Kalau ditahan-tahan nanti pembalapnya nggak bisa masuk. Demi? Ya nggak tahu ya, gue nggak giring. Tapi menurut gue tindakan membuka gate dari negara yang dilarang tuh akan merugikan dalam negeri kita dulu. Tapi ada berita baiknya. Berita baik kedua adalah 65.000 orang sudah mendapat booster Jakarta. Lu udah ngambil booster? Belum dapat. Gua udah dapat undangan dari April 2021. Belum diambil. Dok, kenapa lu nggak ambil booster? Kenapa? Ya lu dulu nggak apa-apa. Ya sebenarnya gua ngambil booster nggak apa-apa, tapi gua nggak mau. Gua nunggu dulu lah 2022 baru ngambil. Karena gue pengen buktiin hidup sehat masih bisa gue, gitu. Ya, gue udah 2 kali vaksin. Kenapa? Karena gue menganggap booster itu untuk orang yang prioritas. Tapi gue jujur nggak ngambil karena sibuk banget sih. Ya kegiatan gue kayak gini, gue akan ngambil kayak mungkin bulan depan Moderna gue ambil. Karena gue 1-2 Sinovac. Tapi gue harus respect antusiasme booster di Jakarta dan 65.000. Nah, info ketiga. Kasus ini mulai meroket, ya kan? Tapi walaupun gejala ringan, sekali lagi yang perlu kita khawatirkan itu adalah kalau gejala ringan ini datang dalam waktu bersamaan. Paham? Let's say gini, kalau lu berantem ngadepi 1 Daniel, santai. Coba bayangin 1000 Daniel datang bersamaan, lu sendiri digiles. Itu filosofinya, ya kan? Dan kembali lagi, COVID ini itu sangat dangerous kalau lo punya comorbid 3 biji. Diabetes, hipertensi, dan gejala-gejala, jangan hipertensi udah gejala-gejala autoimun atau alergi. Jadi menurut gue lo harus jaga kesehatan diri sendiri. Info yang berikutnya adalah gue salut IPL bentar lagi akan main. Dan gue harap IPL bisa diizinkan ada penonton. Kemarin di Senayan ya. Kalau nggak salah ada penonton kan Rans lawan West Bandit. Yang menang West ya? Yang menang West Bandit. Jadi gue berharap ya tontonan ini akan menyegarkan kita dari segala skena yang lain. Jadi kalau terkait PTM, sekarang terjadi kontroversial pembelajaran tatap muka kalau lo ingat. Kenapa terjadi keribetan kayak gini?
Karena ada satu kubu yang memang mereka pengen tatap muka terus. Tapi ada satu kubu orang tua yang mereka nggak mau tatap muka karena takut ketularan COVID. Kalau gua tergantung daerah masing-masing. Nggak ada gunanya lu berdua tuh berdebat. Debat kayak gitu tuh nggak akan ngedingin apapun. Karena setiap daerah sudah memiliki tim ahli masing-masing yang mengamati. Kalau kasus COVID-nya naik, mencapai borderline tertentu, mereka akan menutup PTM. Dan memastikan juga vaksin untuk anak. Jadi jangan menyebarkan hoax-hoax yang menganggap ini kayak terlalu berdebat gitu. Debat lu tuh nggak akan ngasilin apapun gitu loh. Jadi kalau lo ada yang tanya soal gua Babe Aldo kayak apa, kayak gue udah gak mau ngurus bro. Fokus kita adalah daripada kita berargumen itu nggak menghasilkan apa-apa. Bagi gua adalah kita sharing dan edukasi itu akan lebih bermanfaat. Jadi buat lo yang masih berdebat ngalor ngidul, fokus aja mending edukasi dan nolong sekitar lo aja. Itu lebih bermanfaat daripada yang lain. Ya kan? Tinggalkan debat pun jika debat pun tidak berfaedah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Boom. Dan bagi gua adalah MU ditahan imbang sama Aston Villa. Dah.